Halo teman-teman. Perkenalkan, kami dari siswa-siswi SMA Negeri 1 dari kelas 3. Sebelumnya perkenalkan nama kami, nama saya Yaakob Jenate. Nama saya Tati Sinaiya. Nama saya Ervina Jega. Nama saya Berkat Manusia. Dan nama saya Jen Manusia. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori kinetika mata pelajaran fisika yang diasuh oleh Ibu Saurmatua kelasnya SI. Selamat menonton. Dadah. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tati Sinaiya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teori konsep gas ideal dan persamaan gas ideal. Gas ideal ini adalah teori yang menggunakan tinjauan tentang gerak dari energi partikel-partikel gas untuk menyelidiki sifat-sifat dan gas secara keseluruhan sebagai hasil rata-rata perlakuan partikel-partikel gas. Di sini gas ideal ini juga memiliki berikut ini model-model gas ideal jika ditinjau secara makroskopis. Yang pertama yaitu gas ideal terdiri atas partikel-partikel atom dan molekul. Yang kedua yaitu partikel-partikel tersebut senantiasa bergerak secara acak. Yang ketiga yaitu partikel-partikel gas ideal tersebar merata dalam ruang yang sempit. Yang keempat yaitu jarak antara partikel jauh lebih besar daripada ukuran partikel sehingga ukuran partikel biasanya diabaikan. Yang kelima yaitu tidak ada gaya antara partikel yang satu dengan yang lain kecuali jika terjadinya tumbukan. Yang keenam yaitu tumbukan antara partikel-partikel ataupun antara partikel dan titik terjadi secara lenting sempurna. Partikel dianggap sebagai benda licin yang tegar. Selanjutnya yaitu hukum-hukum Newton tentang gerak berlaku untuk gas ideal. Baik, sekarang kita lanjut pada persamaan keadaan gas ideal. Pada persamaan keadaan gas ideal ini kita akan mempelajari mengenai 4 hukum gas ideal. Hukum yang pertama yaitu mengenai hukum Boyle, hukum yang kedua yaitu hukum Charles, hukum yang ketiga adalah hukum Gay-Lussac, dan hukum yang keempat yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Mari kita bahas satu-satu mengenai keempat hukum ini. Mari kita bahas hukum yang pertama yaitu hukum Boyle. Menurut hukum Boyle, pada suhu konstan, volume suatu gas berbanding terbalik dengan tekanan yang diterimanya. Pada hukum ini kita dapat menyimpulkan suatu persamaan atau persamaan secara matematisnya yaitu setelah kita membahas tentang hukum Boyle, sekarang kita akan meneruskan membahas tentang hukum Charles. Hukum Charles ini mengatakan pada tekanan konstan, volume suatu gas berbanding lurus atau sebanding dengan suhunya. Di sini yang sebanding yaitu dengan suhunya. Untuk itu persamaan dari hukum Charles ini yaitu PT sama dengan konstan. Persamaan ini juga dapat kita tulis yaitu V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Untuk lebih memahami tentang hukum Charles ini, mari kita membahas satu contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu mengatakan
15 meter kubik. Untuk lebih memahami tentang hukum Charles ini, mari kita mempelajari satu contoh soal. Di sini contoh soalnya mengatakan itu 15 meter kubik gas mengalami proses isobarik. Proses isobarik ini adalah yaitu proses di mana tekanan tetap, sehingga suhunya naik dari 27 derajat Celcius menjadi 227 derajat Celcius. Tentukanlah volume akhir dari gas tersebut. Di sini mari kita mengerjakannya. Telah diketahui dalam soal yaitu V1-nya sama dengan 15 meter kubik. T1-nya yaitu 27 derajat Celcius. Dan T2-nya yaitu 227 derajat Celcius. Yang ditanyakan di sini yaitu berapakah volume kedua atau volume akhir. Di sini karena pada suhunya, suhu pertama, suhu kedua yaitu bersuhu derajat Celcius, maka dari suhu derajat Celcius ini kita ubah dalam suhu Kelvin. Jadi 27 derajat Celcius ini kita tambahkan dengan 273. Ditambah 27 yaitu 300 Kelvin. Begitupun dengan keduanya yaitu 227 derajat Celcius ditambah 227. Derajat Kelvin ditambah 273 yaitu 500 Kelvin. Jadi kita langsung menyelesaikan karena satuannya telah setara. Di sini penyelesaiannya kita mengikuti berdasarkan rumus yang telah kita tentukan. Kita menulis ulang rumusnya. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Di sini kita langsung mensubstitusikannya berdasarkan yang diketahui. P1 yaitu 15 meter kubik per T1 yaitu 300 Kelvin sama dengan V2-nya yaitu belum diketahui dan T2-nya yaitu 500. Jadi kita tulis V2 per T2-nya yaitu 500 Kelvin. Untuk memudahkan kita dalam pencariannya, kita memindahkan V2 di ruang sebelah kiri. Di sini kita langsung memindahkannya. V2 sama dengan 15 meter kubik. Karena ini dipindahkan dari pembagian menjadi perkalian. Jadi di sini 15 meter kubik dikali 500 Kelvin. Per 300 Kelvin. Saya lanjut di sini. Di sini satuan Kelvin langsung habis. Untuk lebih memudahkan kita langsung menulis ulang V2 sama dengan 15 meter kubik dikali. Agar lebih mudah kita dalam bentuk 500 ini kita ubah dalam notasi ilmiah menjadi 5 kali 10 pangkat 2. Yang begitu pun dengan yang 300
guys, kembali lagi bersama saya Karliti Nadia. Saya harap kalian tidak bosan melihat saya apalagi dengan seragam saya yang berbeda ini. Di sini kita akan melanjutkan membahas contoh soal mengenai hukum-hukum Kasilia. Di sini kita akan membahas hukum yang keempat, yaitu hukum gaya lusar. Di sini hukum gaya lusar mengatakan pada volume konstan maka tekanan gas sebanding dengan suhu mutlaknya, yang artinya di situ di saat volume konstan maka tekanan gas sebanding juga dengan suhu mutlaknya. Di sini terdapat sebuah rumus matematisnya atau rumusnya, yaitu PT sama P per T sama dengan konstan, yaitu persamaannya yaitu P per T sama dengan konstan. Konstan di sini yang dimaksud yaitu P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini adalah rumus dari hukum gaya lusar atau persamaannya. Di sini untuk lebih memahami hukum ini, mari kita membahas satu contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu suatu gas dalam sebuah wadah memiliki tekanan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Gas tersebut dipanaskan dari suhu 120 derajat Celcius menjadi 427 derajat Celcius dengan menjaga volume gas konstan. Tentukan tekanan akhir gas tersebut setelah dipanaskan. Dari contoh soalnya kita dapat mengambil diketahui yang pertama yaitu P1-nya atau tekanan yang pertama yaitu 4 kali 10 pangkat 5 Pascal. Yang kedua yaitu T1 atau suhu yang pertama yaitu 127 derajat Celcius. Dan suhu yang kedua yaitu 427 derajat Celcius. Yang di sana yang ditanya di sini yaitu berapakah tekanan keduanya, yaitu yang ditanya itu P2-nya. Di sini untuk menyetarakan dari satuannya, maka kedua suhu ini dari derajat Celcius kita ubah ke dalam Kelvin. Untuk itu 127 derajat Celcius ini kita tambah dengan 273 sama dengan 400 Kelvin. Untuk itu 127 derajat Celcius ini kita tambah dengan 273 sama dengan 400 Kelvin. Begitupun dengan keduanya 427 derajat Celcius kita tambahkan 273. Yang 273 ini adalah suatu ketetapan. Nilainya yaitu 700 Kelvin. Sekarang kita tinggal langsung masuk pada penyelesaiannya. Kita dapat langsung mensubstitusikan dari yang diketahui ke dalam rumus penyelesaiannya. Mohon maaf, ini sebuah kesalahan teknis. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Di sini P1 per T1 sama dengan P2 per T2, kita langsung mensubstitusikan yang diketahuinya. Yaitu di sini P1-nya yaitu 4 kali 10 pangkat 5 Pascal per T
T1-nya yaitu 400 Kelvin sama dengan P2-nya belum diketahui dan T2-nya yaitu 700 Kelvin. Saya bawa ke sebelah kanan. Di sini untuk memudahkan kita, maka yang dicari atau P2-nya kita pindahkan luas ke sebelah kiri. Di sini P2 sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 Pascal karena dari 700 ini dipindah luaskan dari pembagian berubah menjadi perkalian. Jadi di sini dikali 700 Kelvin per 400 Kelvin. Di sini kita tinggal langsung menyelesaikannya. Di sini satuan Kelvinnya habis. Di sini juga ini habis. Jadi tinggal 4 kali 10 pangkat 5 Pascal kali 7 per 4. Di sini satuan mohon maaf di sini 4 per 4 itu sama dengan 1, jadi ini langsung habis. Di sini sebenarnya tinggal 1 dikali 7 hasilnya tetap 7 atau dengan sama yaitu 7. Jadi hasil akhirnya yaitu 7 dikali 10 pangkat 5 Pascal. Jadi inilah hasil akhir atau tekanan kedua setelah suhu dinaikkan menjadi 700 Kelvin. Di sini kita akan melanjutkan membahas hukum yang terakhir atau hukum yang keempat yang akan kita bahas pada materi ini, yaitu hukum Boyle-Gay-Lussac. Hukum Boyle-Gay-Lussac ini mengatakan bahwa hubungan antara tekanan, volume, dan suhu pada suatu gas sebagai berikut, atau di mana hubungan antara tekanan, volume, dan suhu dapat kita lihat pada persamaan berikut. Persamaannya yaitu PV per T sama dengan konstan. PV per T sama dengan konstan ini yaitu di mana P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Yaitu P1 per T1 mohon maaf P1 per T1 sama dengan P2 per T2. Ini adalah persamaan yang akan kita gunakan pada hukum Boyle-Gay-Lussac ini. Jadi untuk mendalami pemahaman kita akan membahas satu contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu suatu jenis gas menempati ruangan yang memiliki volume 300 cm3 pada suhu 27 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer. Jika suhu dinaikkan menjadi 127 derajat Celcius dan tekanan dinaikkan 3 kali semula, tentukan volume gas sekarang. Di sini yang ditanyakan adalah berapakah volume keduanya atau V2-nya. Kita langsung menyelesaikan contoh soalnya dan kita menentukan terlebih dahulu diketahuinya. Di sini diketahuinya yaitu T1 sama dengan 300 cm3. Yang kedua yaitu T1 27 derajat Celcius. P2 nya yaitu satuan M. Mohon maaf, P1 P2-nya yaitu 127 derajat Celcius. Dan di sini P2-nya yaitu
3 kali 1 atmosfer atau 3 kali atmosfer sebelumnya, yaitu mengapa P2 ini 3 kali 1 atmosfer? Karena di dalam soal mengatakan bahwa tekanannya dinaikkan 3 kali lipat dari tekanan sebelumnya, yang dimana tekanan sebelumnya atau P1 nya itu 1 atm, otomatis dia dinaikkan menjadi 3 kali tekanan sebelumnya. Jadi ini dikalikan 3 kali tekanan sebelumnya. Karena tekanan sebelumnya adalah 3 atm, maka ini dikali 1 dan ini 3. Maka untuk lebih mempermudah kita ubah atau menyetarakan satuannya. Di sini P1-nya kita ubah dalam Kelvin, 27 derajat Celcius kita katakan 273 ditambah 273 sama dengan 300 Kelvin. P1-nya 1 atmosfer. Kita langsung menyelesaikannya. Kita menggunakan rumus ini, yaitu P1 per T1 sama dengan P2 P1 per T2. Kita langsung menyelesaikannya. Kita langsung mensubstitusikan berdasarkan yang telah diketahui. Di sini telah diketahui bahwa P1-nya yaitu 1 atm, P1-nya yaitu 300 cm3 per T1, T1-nya yaitu 300 Kelvin. P2-nya yaitu 3 atm, dan P2-nya belum diketahui. Per T2 yaitu 400 Kelvin. Di sini kita dapat, di sini 300 itu langsung habis. Di sini tidak. Di sini pun ATM dengan satuan ATM habis. Begitupun dengan satuan Kelvin dan Kelvin habis. Maka untuk mempermudah kita, saya lanjut di sini. Saya lanjut di sebelah sini. Di sini kita melakukan perpindahan ruas untuk mempermudah kita. Jadi P2 yang kita cari kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Maka di sini menjadi P2 sama dengan di sini tinggal 1 cm3. Di sini karena kita telah langsung habis, jadi di sini yang tertinggal 1 cm3 sama dengan di ruas sebelah kanan tinggal 3V2 per 400. Untuk lebih memudahkan kita dalam mencari P2 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kiri. Jadi ini menjadi P2. Jadi di sini kita akan menukar posisi mereka. Jadi yang berada di ruas kanan kita pindah di sebelah kiri atau ruas kiri, dan yang berada di ruas kiri kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. Jadi menjadi 3V2 per 400, ini menjadi 1 cm3. Karena yang ditanya telah berada di ruas sebelah kiri, maka kita langsung memindahkan 400 ini ke ruas sebelah kanan. Ini menjadi 3V2 sama dengan 1 cm3 per 400. Di sini juga tiganya
Di sini kita langsung memindahkan ruasnya. 400 ini kita pindah ruaskan ke sebelah kanan menjadi perkalian. Jadi di sini 3V2 1 cm kubik dikali 400, karena di sini di ruas kiri dia adalah pembagian, maka di ruas kanan dia menjadi perkalian. Dikali 400 per, di sini masih terdapat angka 3, maka angka 3 ini kita pindahkan ruas juga ke sebelah kanan. Karena di sini dia perkalian, maka di ruas kanan otomatis dia menjadi pembagian. Di sini dia menjadi per 3. Jadi V2-nya yaitu di sini menjadi 400 per 3. Jadi sama dengan V2 itu sama dengan 133,3. Jadi inilah V2 atau volume yang setelah tekanan dan suhu dinaikkan, tekanan dinaikkan menjadi 3 atmosfer dan suhu dinaikkan menjadi 400 Kelvin. Ini adalah volume keduanya, yaitu 133,3 cm3. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tekanan gas ideal. Nah, mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan tekanan gas ideal ini. Nah, teman-teman, tekanan ini gas ideal ini, kita harus mengerti kenapa bisa ada tekanan gas ideal. Nah, tekanan ini juga teman-teman merupakan besaran makropapis yang dipengaruhi oleh besaran mikropapis. Nah, kira-kira bagaimana sih tekanan itu? Mari kita bahas teman-teman. Dan di sini saya telah membuat satu balok atau kubus. Di sini saya telah membuat suatu kubus yang dimana kita anggap ini suatu tekanan yang namanya ada suatu molekul. Nah, di dalam ini teman-teman kita telah buat suatu ruang tertutup. Di sini kita buat seakan-akan ada suatu buat tekanan. Nah, di sini teman-teman saya ini titik-titik kecil seperti ini kita anggap sebagai molekul. Di sini saya ambil satu saja contoh sebagai tekanannya atau molekulnya, yaitu titik ini atau titik ini bisa aja. Nah, kita anggap dia dari sumbu X dan melaju ke sumbu Y dan kembali lagi ke sumbu X. Nah, di situ terjadi namanya perubahan momentum, yaitu perubahan momentum perubahan momentum akhir dikurang perubahan momentum awal. Nah, ini kita anggap teman-teman, ini sebelah sini kita anggap sebagai perubahan atau perubahan momentum akhir dikurang dengan perubahan momentum awal. Atau kita tulis saja momentum akhir dikurang momentum awal. Nah, perubahan yang dialami yaitu teman-teman atau besar perubahan momentum yaitu min 2mVx. Nah, di sini teman-teman mungkin jika titik molekul dari titik molekul ini atau molekul ini dari sumbu X ke sumbu Y dan kembali ke sumbu X lagi, mungkin dia membutuhkan waktu, maka ada yang dinamakan perubahan waktu. Perubahan waktu yaitu jarak per kecepatan. Maka kita bisa simpulkan sebagai D per V. Nah, di sini teman-teman, di saat suatu tekanan terjadi atau perubahan momentum, maka yang menekan suatu atau kita angkat suatu balon yang menekan itu adanya namanya enclose. Maka momentumnya itu sama dengan enclose. Momentumnya itu sama dengan enclose. Di sini saya kasih sama dengan
Impuls itu sama dengan gaya kali per delta T. Maaf, kali delta T. Maka besar perubahan delta P itu tadi yaitu F kali delta T atau gaya kali delta T. Maka perubahan besar momentum yaitu tadi min 2mx mvx dikurang sama dengan gaya dikali dengan d, maaf ini 2d per v. Nah di sini dikali dengan 2d per f. Seterusnya maka yang di gaya yang diterimanya itu gaya sama dengan m px per x per f, mohon maaf min fx per f. Nah di sini teman-teman vx. Nah teman-teman, setelah itu inilah gaya yang diterima oleh suatu molekul. Ini hanya gaya satu molekul ini yang diterimanya setelah menabrak dinding pada suatu kubus. Seterusnya gaya yang diterima oleh satu ini sama besar dengan gaya yang diterima oleh suatu molekul, namun dalam posisi sebaliknya, yang artinya gaya sama dengan m px per d. Ini maaf, ini per d. Nah ini adalah gaya yang diterima oleh suatu dinding. Ini hanya satu molekul teman-teman. Bagaimana dengan molekul yang begitu banyak? Maka teman-teman, setelah terjadinya perubahan ini atau kita dapat menyimpulkan bahwasanya tekanan yang dialami suatu benda itu akibat dari suatu tabrakan dari suatu partikel atau molekul sehingga menghasilkan gaya persatuan luas. Gaya persatuan luas yang dimana itu F per A. Nah, di sini teman-teman telah ada, kalau kita ketahui bahwasanya gaya persatuan luas itu adalah tekanan. Maka di sini adalah sudah mulai nampak hubungan antara besaran makrokopis dengan besaran mikrokopis. Nah, selanjutnya teman-teman, di sini kita ketahui bahwasanya suatu yang terdapat pada suatu dalam suatu balok atau kubus ini, kubus di atas mungkin bukan hanya satu molekul, itu sebanyak sekali molekul yang terkandung dalam suatu kubus, sehingga jumlah zatnya lagi bukan satu, melainkan banyak. Maka m kali mvx kuadrat rata-rata per d dan per d dikurang per d2. Nah, di sini sudah mulai, maka di sini teman-teman d ini adalah sisi atau di sisi dinding. Maka kita dapat menyimpulkan lagi penurunan rumusnya itu P sama dengan M sama di N sama N mvx N dikali mvx per d3 d pangkat 3, maaf ini d2, sehingga sehingga kita dapat menyimpulkan bahwasanya N sama dengan P sama tekanan sama dengan jumlah zat gas dikali dengan mvx per molekul. Nah, teman-teman, di sini setiap pada ini kan px-nya, px. Nah, pasti memiliki kelajuan yang sama. Maka Vx 2 pangkat 2 rata-rata sama dengan Vy 2 pangkat 2 rata-rata sama dengan Vz
VZ rata-rata pangkat 2 rata-rata. Sehingga kita dapat menyimpulkan Vx pangkat 2 rata-rata kuadrat rata-rata ditambah sama dengan Vx kuadrat rata-rata ditambah Vz Vy pangkat 2 rata-rata ditambah Vz pangkat 2 rata-rata, sehingga masukkan 3 Vx kuadrat rata-rata. Kenapa? Karena variabel f-nya atau v-nya itu sama, sehingga memiliki nilai 1, maka kita tambah saja, sehingga secara matematis kita dapat menyimpulkan Vx kuadrat rata-rata sama dengan setengah per 3 Vx rata-rata pangkat 2 rata-rata. Maka teman-teman, dapat kita simpulkan bahwasanya rumus dari satu tekanan yaitu tekanan sama dengan 1 per 3 M per V kali M V X. M V X kuadrat rata-rata. Nah, ini adalah suatu untuk penurunan rumus tadi dari pencarian tekanan gas ideal. Nah teman-teman, sekarang kita akan melanjutkan pada suatu contoh soal. Oke. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan satu contoh soal mengenai tekanan gas ideal. Saya akan mengucapkannya. Energi kinetik 1 mol gas monoatomik dalam satu tangki bervolume 20 liter adalah 1,01 kali 10 pangkat min 20 joule. Tentukan tekanan gas ideal tangki. Penyelesaian kita akan selesaikan. Kita cari dulu diketahui untuk lebih mudah. Ya, harus kita mengetahui apa yang harus kita kerjakan. Diketahui adalah pertama kita cari itu volume 20 liter, maka kita ubah, kita bawa ke meter kubik, maka 20 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Maka teman-teman, di sini kita ketahui juga jumlah zat gas yaitu 1 mol. 1 mol sesuai dengan ketetapan Avogadro yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel gas, partikel yang terdapat pada 1 mol. Nah, kita menggunakan rumus yaitu tekanan 1/3 N jumlah zat per volume kali M Vx kuadrat rata-rata. Maka teman-teman, kita kembali mengingat untuk dapat menyelesaikan kita akan menggunakan rumus energi kinetik, yang dimana kita kembali mengingat dengan rumus energi kinetik yaitu energi kinetik sama dengan 1/2 M Vx kuadrat rata-rata. Maka kita dapat menentukan bahwasanya 1/2 ini ke MVX ini kuadrat rata-rata kita ubah menjadi energi kinetik. Maka angka ini 1/3 dan 1/2, maka kita ubah dengan cara kita lakukan perkalian silang, yang dimana 1 dikali dengan 2 maka hasilnya itu 2 per, maka 1 kali 3 sama dengan 3, maka N per volume energi kali energi kinetik. Sekarang mari kita akan memasukkan nilai-nilai dari zat volume tersebut dalam rumus ini di atas. Maka 2/3, maaf, tekanan 2/3. Jumlah zatnya itu tadi 6,02 kali 10 pangkat 23 per
volumenya 20 kali 10 pangkat min 3, maka dikali dengan energi kinetiknya itu tadi 1,01 kali 10 pangkat 20. Maka kita akan mendapatkan hasil dengan itu tekanan sama dengan 2,03 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, inilah salah satu contoh soal untuk dapat menyelesaikan dalam tekanan gas ideal. Nah, teman-teman, saya menyarankan kepada teman-teman dengan rumus tekanan gas ideal sepanjang besar-besaran yang bisa kita ubah. Jika tergantung pada soal yang kita buat atau soal kita selesaikan, itu tergantung dengan rumusnya. Tentunya saya ambil rumus ini tadi, saya ubah ke energi kinetik. Nah, itu kita pada keterkaitannya dengan energi kinetik dalam satu tekanan gas. Nah, teman-teman, demikian penjelasan saya. Saya akan kita soal materi selanjutnya. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas materi tentang hubungan tekanan dan energi kinetik gas. Hubungan tekanan dan energi kinetik gas yaitu tekanan berbanding lurus terhadap energi kinetik gas. Apabila nilai energi kinetik semakin besar, maka tekanan akan semakin besar juga. Pada materi ini kita akan mempelajari rumus yaitu tekanan sama dengan 2/3 jumlah molekul gas energi kinetik per volume. Adapun penurunan rumus dari rumus ini teman-teman yaitu T sama dengan apabila kita tidak mendapatkan jumlah molekul gas, maka rumusnya akan seperti ini. Jumlah molekul gas sama dengan jumlah mol dikali ketetapan Avogadro. Maka di sini kita akan menggunakan rumus 2/3 jumlah mol dikali ketetapan Avogadro energi kinetik per volume. Baik teman-teman, untuk memahami lebih lanjutnya lagi, kita akan masuk pada satu contoh soal, yang dimana contoh soalnya yaitu gas argon sebanyak 4 liter mempunyai tekanan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jika banyaknya gas adalah 0,3 mol, energi kinetik rata-rata gas adalah ketetapan Avogadro-nya sama dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 partikel per mol. Maka dari soal tersebut yang diketahui yaitu volumenya sama dengan 4 liter, tekanannya sama dengan 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Jumlah molnya yaitu 0,3 mol. Dan ketetapan Avogadro-nya 6,2 kali 10 pangkat 23 partikel per mol. Sedangkan yang ditanya pada soal yaitu energi kinetik rata-ratanya. Jadi kita akan menggunakan rumus di bagian ini. Karena yang ditanya adalah energi kinetik rata-rata, maka kita akan melakukan perpindahan luas yang dimana energi kinetik sama dengan 3/2 tekanan kali volume per jumlah mol kali ketetapan Avogadro. Langsung saja kita masuk pada penyelesaiannya. Eka sama dengan 3/2. Kita akan memasukkan
nilai dari tekanan. Berhubung di sini satuannya berbeda, maka kita akan mengubah 2 kali 10 pangkat 5 pascal menjadi 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat. Dan volumenya akan kita ubah juga menjadi 4 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Karena satuannya sudah sama teman-teman, maka kita akan memasukkan nilainya di sebelah sini, yang dimana nilai dari tekanannya yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Newton per meter kuadrat dikali 4 kali 10 pangkat 3 meter kubik. Kita masukkan nilai jumlah molnya 0,3 mol dikali ketetapan Avogadro-nya yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Maka hasilnya energi kinetik sama dengan dua habis dibagi meter kuadrat dan meter kubik habis dibagi sehingga sisanya tinggal meter saja. Maka hasilnya yaitu 3 kali 10 pangkat 2 Newton dikali 4 meter per 0,3 mol dikali 6 kali 0,2. Maka hasil akhirnya yaitu energi kinetik sama dengan 6,7 kali 10 pangkat 21 Newton meter per mol. Maka ini adalah hasil akhir. Energi kinetiknya sama dengan 6,7 kali 10 pangkat 21 Newton meter per mol. Sekian. Baik teman-teman, saya akan masuk pada materi berikutnya, yaitu materi tentang hubungan energi kinetik dengan suhu gas. Suhu sangat erat kaitannya dengan energi kinetik. Ketika suhu gas dalam wadah tertutup dipanaskan, maka partikel gas dalam wadah akan bergerak lebih cepat. Adanya kenaikan kecepatan menyebabkan energi kinetiknya juga menjadi lebih besar. Untuk mempelajari lebih dalam lagi materi ini teman-teman, saya akan memberikan satu contoh soal, yang dimana contoh soalnya yaitu suhu dalam ruangan tertutup adalah 27 Kelvin. Jika energi kinetik partikel gas diubah menjadi 9 kali semula, maka suhu ruangan menjadi. Untuk itu, baik teman-teman, untuk menjawab soal tersebut kita akan menggunakan rumus energi kinetik sama dengan 3/2 N Baik, dari soal tersebut tadi yang diketahui yaitu T1 sama dengan 27 Kelvin, EK2 nya sama dengan 9 EK, dan EK1 nya sama dengan EK. Sedangkan yang ditanya di sini adalah T2. Baik, kita akan masuk pada penyelesaian. Kita akan menggunakan rumus ini.
sama dengan 3/2 NK T1 per 3/2 NK T2. Baik teman-teman, 3/2 NK dan 3/2 NK habis dibagi. Jadi sisanya itu T1 per T2. Maka nilai dari energi kinetik 1 yaitu EK, nilai dari energi kinetik 2 yaitu 9 EK, nilai dari T1 yaitu 27, dan T2 nya masih belum diketahui. EK habis dibagi, maka nilainya yaitu 1/9 sama dengan 27 per T2. Kita akan memindahkan ruas yang dimana T2 sama dengan, di sini kita menggunakan perkalian silang ya teman-teman. T2 sama dengan 9, 1 kali 9 sama dengan 9, maka 9 kali 27. Maka T2 nya sama dengan 243 Kelvin. Yaitu hasil akhirnya nilai dari T2 yaitu 243 Kelvin. Sekian dan terima kasih. Baik, kita akan masuk pada penjelasan tentang energi kinetik partikel dan prinsip ekipartisi energi. Energi kinetik partikel merupakan teori yang menggunakan tinjauan tentang gaya dan energi partikel gas untuk menerangkan sifat mikroskopik gas. Energi kinetik partikel memiliki rumus sebagai berikut, yakni EK sama dengan 1/2 N kali V2. Jadi kita langsung saja masuk pada contoh soal. Diketahui, baik, maaf, saya akan menceritakan soal terlebih dahulu. Soalnya sebagai berikut: sebuah benda dikatakan memiliki energi kinetik sebesar 200 Joule. Karena benda tersebut bergerak dengan kecepatan 36 km per jam, perkirakan besar massa benda tersebut. Jadi sesuai rumus kita masuk EK atau energi kinetik sama dengan 200 Joule, kecepatan sama dengan 36 km per jam. Ditanya M atau massa, penyelesaiannya sesuai rumus EK sama dengan 1/2 M kali V2. Jadi penyelesaiannya M sama dengan 2 EK. Garis yaitu lambda seperti tadi, itu menjadi 2 EK per 2. Ini M-nya ditukar menjadi atau pindah ruas. Ini M sama dengan 2K per V2. Jadi M sama dengan 2, jadi 2 EK sama dengan 200 Joule, dan V2 sama dengan 102, mengapa 102 dengan 36 kali 2 sama dengan 102. Dan kita akan masuk saja dalam pembagiannya. 2 kali 200 sama dengan 200 dibagi 102 sama dengan 4 kg. Baik, masuk kita pada kecepatan energi partikel gas. Yang dimana artinya itu pembagian energi secara merata dan menganggap setiap partikel gas bergerak dengan kecepatan yang berbeda sehingga kecepatan dicari kecepatan rata-rata gas. Baik, langsung saja kita pada contoh soal itu, di mana soalnya itu massa atom relatif oksigen itu sama dengan 16 dan massa sebuah atom hidrogen itu 1,66 kali 10 pangkat 27 kg, dan konstanta K itu sama dengan 1,38 kali 10 pangkat 23 Joule per kg. Jika sungguh K itu sama dengan 27 derajat Celcius, berapa rata-rata kecepatan muka gas oksigen? 27 derajat Celcius. Baik, masuk dalam 27 derajat Celcius itu bisa ditambah dengan 273 sama dengan 300
Dan masa hidrogennya itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat 27 kilogram. Airnya itu sama dengan 16, dan masa oksigennya itu 2 kali 16 sama dengan 32. Dan masa oksigennya itu sama dengan bisa dikalikan dengan masa hidrogen, yang dimana masa oksigennya itu per gram. Dan masa oksigen ini itu bisa dikalikan dengan ini dengan 32 kali 1,66 kali 10 pangkat 27. Dan masa oksigennya itu 53 kali 53,12 kali 10 pangkat 27 kilogram. Yaitu sama hasilnya itu sama dengan 3,1,38 kali 10 pangkat 3 kali 100 per 53,12 kali 10 pangkat 27. Oke, jadi akar 1242 kali 10 pangkat 4 itu dibagi 53,12. Jadi hasilnya yaitu 483,54 meter per sekon. Terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa Like, comment, share. and subscribe.